Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sona Subakti, NIM 19042189, jurusan Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul motivasi kerja. Teori motivasi ada 3, yaitu pertama konten teori. Konten teori ialah menitikberatkan pada apa motivasi, menekankan pentingnya faktor dalam diri individu yang menyebabkan mereka berperilaku. Teori ini berusaha untuk memuaskan kebutuhan apa dan apa yang mendorong mereka bertindak. Yang kedua, proses teori, menitikberatkan bagaimana dan dengan tujuan individu yang akan dimotivasikan. Yang ketiga, reinforcement theory, menekankan pada cara-cara perilaku yang harus dipelajari bagaimana masa mendatang dalam suatu siklus proses belajar. Motivasi adalah konsep teoritis yang menjelaskan perilaku orang. Ini merupakan alasan masyarakat, keinginan, dan kebutuhan. Motivasi dapat memiliki berbagai tujuan yang merujuk ke individu. Cara di mana individu memilih tujuan mereka dan cara-cara di mana yang lain mencoba untuk mengubah perilaku mereka. Teori menurut ahli. Di sini saya mengambil 2 teori, yaitu yang pertama teori Maslow. Teori Maslow menjelaskan tentang hierarki kebutuhan. Maslow membagi kebutuhan manusia sebagai berikut, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Maslow berpendapat bahwa apabila kebutuhan-kebutuhan para karyawan suatu organisasi atau perusahaan terpenuhi, maka itu akan meningkatkan motivasi kerja pada satu karyawan. McGregor merumuskan sebuah teori didasarkan pada lingkungan internal pada sebuah organisasi. Teori ini disebut dengan teori X. Adapun anggapan yang mendasari teori X ini adalah rata-rata para pekerja itu malas. Mereka lebih memilih untuk menghindari pekerjaan karena pada dasarnya mereka tidak suka bekerja, maka harus dipaksa dan dikehendakkan, bukan dengan hukuman, dan diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari permasalahan itu timbullah motivasi kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan. Motivasi, ada beberapa faktor yang menumbuhkan motivasi. Yang pertama kepemimpinan, komunikasi, kebutuhan, pelatihan, kompensasi, dan prestasi. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain yang berbeda untuk mencapai tujuan. Pemimpin dapat menguasai dan mempengaruhi serta motivasi orang lain. Oleh karena itu, kemampuan pemimpin dalam motivasi bawahannya tergantung kepada jiwa kepemimpinannya. Artinya, tergantung kepada sikap dan penampilan dalam memimpin berlandaskan pada pokok-pokok kepemimpinan. Yang kedua, faktor komunikasi. Komunikasi lancar akan membangun motivasi yang baik terhadap karyawan karena tumbuhnya saling menghormati dan saling menghargai menjadi budaya organisasi yang akan membangun semangat kerja dalam organisasi tersebut. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu diskusi, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor kebutuhan. Dengan terpenuhinya kebutuhan pekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan seperti kebutuhan dasar atau dalam tanda kutip ekonomi, kebutuhan rasa aman atau psikologis, dan kebutuhan sosial, maka hal tersebut akan meningkatkan motivasi kerja seorang karyawan. Faktor pelatihan mencakup dan pengembangan serta kebijakan manajemen dalam mengembangkan karyawan. Seorang pegawai yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan lebih termotivasi karena sudah mempunyai wawasan yang lebih luas dibandingkan dengan karyawan yang lebih rendah tingkat pendidikannya. Yang selanjutnya, faktor kompensasi. Kompensasi mencakup upah atau gaji ataupun imbalan. Kompensasi menjadi faktor yang sangat ampuh untuk memotivasi pekerja
agar dapat bekerja dengan lebih baik. Seperti gaji besar, maka pekerja akan termotivasi lagi untuk bekerja dan akan lebih giat lagi. Faktor prestasi. Faktor prestasi kerja dapat diartikan sebagai hasil dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Prestasi kerja berhubungan erat dengan motivasi kerja. Artinya, semakin tinggi prestasi yang dapat didapatkan oleh seorang pekerja, maka semakin tinggi pula motivasi kerja. Selanjutnya, sumber-sumber motivasi. Motivasi intrinsik. Motivasi yang berasal dari perasaan puas dalam melaksanakan pekerjaan itu sendiri. Ia merupakan bagian langsung dari kandungan kerja. Menurut Siagan, motivasi intrinsik yaitu motivasi yang bersumber dari dalam diri individu. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik, motivasi yang berada di luar diri individu. Motivasi ini ada kaitannya dengan imbalan yang diterima seseorang sesudah melakukan pekerjaan. Imbalan ini ya seperti promosi, jabatan, dapat upah yang lebih atau bonus, serta tunjangan di hari tua atau tunjangan yang lain dan lain-lain. Hubungan motivasi dengan kinerja karyawan. Hubungan antara motivasi dan kinerja karyawan yaitu kinerja dapat diselesaikan dengan baik jika adanya motivasi. Para karyawan mampu melakukan pekerjaan dan ingin mencapai hasil maksimal dalam pekerjaannya. Dibutuhkan suatu dorongan untuk memunculkan kemauan dan semangat kerja, yaitu dengan memotivasi berfungsi untuk merangsang kemampuan karyawan, maka untuk terciptanya hasil kinerja yang maksimal. Yang terakhir, pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. Motivasi berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan dorongan dalam diri seorang karyawan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi. Semakin tinggi motivasi untuk bekerja dari seorang karyawan, maka kinerja yang dihasilkan akan sangat baik, sehingga dalam pencapaian tujuan organisasi akan mudah terwujud. Baiklah, sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.